Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Devaratri Pramaswari dengan NPM akhir 048. Saya Zahra Aulia dengan NPM akhir 155. Perkenalkan, nama saya Maria Kristina Yamani dengan 3 digit NPM akhir 166. Saya Teresia Stefani Simbolon dengan 3 digit NPM terakhir 172. Perkenalkan, nama saya Lali Kristabella dengan NPM akhir 265. Saya Naila Syarani Fauzia dengan NPM 3 digit akhir 301. Baik, di sini saya akan menjelaskan basic time value concept. Dalam akuntansi dan keuangan, konsep nilai waktu uang menjelaskan bahwa uang yang diterima sekarang lebih berharga dibandingkan uang yang diterima di masa depan. Hal ini karena uang saat ini bisa diinvestasikan dan menghasilkan bunga. Oleh karena itu, untuk membandingkan nilai uang sekarang dan masa depan secara adil, digunakan konsep present value ataupun nilai sekarang. Berikutnya ada application of time value concept atau penerapan konsep nilai waktu uang. Dalam pelaporan keuangan, berbagai metode penilaian digunakan tergantung situasi, seperti biaya historis, nilai realisasi bersih, dan nilai wajar atau fair value. Standar dari International Accounting Standards Board semakin mendorong penggunaan nilai wajar. Nilai wajar terbaik biasanya berasal dari harga pasar aktif level 1 karena paling objektif. Berikutnya ada interest ataupun bunga. Bunga adalah imbalan atas penggunaan uang. Artinya, jumlah tambahan yang dibayarkan atau diterima di luar pokok pinjaman ataupun prinsipal. Lalu ada variables in interest computation. Yang pertama ada prinsipal ataupun jumlah pinjaman. Yang kedua ada interest rate, persentase bunga. Yang ketiga ada time atau lama waktu. Hubungannya adalah semakin besar pinjaman, tinggi bunga, dan lama waktu, bunga yang didapatkan pun semakin besar. Berikutnya ada simple interest ataupun bunga sederhana. Di sini yang dihitung hanya dari jumlah pokok, tidak bertambah tiap periode. Rumusnya adalah prinsipal ataupun jumlah pinjaman dikali suku bunga per periode dan dikali dengan jumlah periodenya. Contohnya di sini ada pinjaman 10.000 US dollar selama 3 tahun dengan bunga 8%. Menghitungnya 10.000 US dollar dikalikan dengan 8% dan dikali 3, maka dapatlah bunganya 2.400 dolar. Yang berikutnya ada compound interest atau bunga majemuk. Bunga ini yang dihitung tidak hanya dari pokok pinjaman, tapi juga dari bunga yang sudah diperoleh sebelumnya atau yang belum diambil. Jadi bunga akan terus berbunga. Lalu ada fundamental variables in compound interest. Yang pertama ada tingkat bunga atau interest rate, biasanya dinyatakan per tahun. Jika periode penggandaan atau compounding kurang dari setahun, maka tingkat bunga harus disesuaikan. Yang kedua ada jumlah periode waktu. Banyaknya periode penggandaan bunga. Periode ini bisa tahunan, bulanan, dan lainnya. Yang ketiga ada future value, nilai masa depan. Nilai uang di masa depan dari sejumlah dana yang diinvestasikan sekarang dengan bunga majemuk. Yang keempat ada present value atau nilai sekarang. Nilai saat ini dari sejumlah uang yang akan diterima di masa depan setelah didiskonto menggunakan bunga majemuk. Pembahasan selanjutnya adalah single sum problems. Nah, single sum problem ini adalah perhitungan satu jumlah uang tunggal yang terjadi pada satu titik waktu tertentu. Nah, berdasarkan arah perhitungannya, single sum ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah jika aku punya uang sekarang, berapa nilainya di masa depan. Itu adalah perhitungan untuk future value. Yang kedua adalah jika aku akan menerima uang di masa depan, berapa value atau nilainya sekarang. Itu untuk perhitungan present value. Nah, konsep ini digunakan dalam keputusan investasi, tabungan, pinjaman, dan juga penilaian proyek keuangan. Untuk kategori yang pertama yaitu adalah future value of single sum. Nah, future value of single sum ini adalah nilai uang di masa depan setelah sejumlah uang sekarang diinvestasikan dengan tingkat bunga tertentu selama periode tertentu. Nah, proses ini disebut compounding atau bunga yang dihasilkan setiap periode itu ikut menghasilkan bunga lagi di periode berikutnya. Yang dimana future value ini memiliki rumus yaitu
FV sama dengan PV dikali FVF. Dengan keterangan, FV adalah future value atau nilai uang di masa depan, lalu PV adalah present value atau nilai uang yang sekarang, I adalah interest atau tingkat bunga per periode, dan N adalah periodenya atau jumlah periodenya. Selanjutnya yaitu adalah contoh soal future value of single sum. Soal di sini berbunyi, Bridger AG menginvestasikan sebesar 50.000 selama 5 tahun dengan bunga 6% per tahun. Untuk penyelesaiannya, di sini diketahui PV atau present value-nya itu sebesar 50.000 dengan interest sebesar 6% dan periodenya sebesar 5 periode. Lalu FVF-nya di sini kita menggunakan N periodnya sebesar 5 dan interestnya 6%. Lalu kita ketemu dengan angka 1,33823. Nah, 1,33823 itu kita masukkan ke rumus future value-nya, yaitu PV atau present value dikalikan dengan FVF-nya, sehingga 50.000 dikali 1,33823 itu menghasilkan sebesar 66.912. Artinya 50.000 hari ini akan bernilai sebesar 66.912 pada 5 tahun kemudian. Selanjutnya adalah present value of single sum. Present value ini adalah nilai sekarang dari jumlah uang yang baru akan diterima atau baru akan dibayarkan di masa depan. Nah, proses ini disebut discounting atau kebalikan dari compounding. Kita memundurkan nilai uang ke titik waktu sekarang menggunakan discount rate. Nah, rumusnya itu adalah PV atau present value sama dengan FV dikalikan dengan PVF, atau yang kita ketahui PV adalah present value atau nilai uang sekarang, lalu FV adalah future value atau nilai uang di masa depan yang sudah kita ketahui, lalu dengan I adalah interest atau tingkat bunga, dan N adalah jumlah periode. Selanjutnya adalah contoh soal present value. Nah, di sini diketahui bahwa akan menerima sebesar 73.466 di waktu 5 tahun lagi. Nah, dengan discount rate-nya sebesar 8% per tahun. Berapa nilainya sekarang? Dari soal kita ketahui bahwa FV atau future value-nya itu adalah sebesar 73.466 dengan interest sebesar 8% dan periodenya itu 5. Nah, PVF di sini kita menggunakan 5 periode dan 8% interest. Yang kalau kita cari di tabel time value of money itu akan ketemu dengan angka 0,68.058 atau 0,68058. Nah, PV di sini adalah 50.000. Lalu, jika sudah diketahui nilai PVF-nya, kita masukkan ke dalam rumus present value, yaitu future value dikalikan dengan PVF-nya. Maka 73.466 dikalikan dengan 0,68058 itu menghasilkan PV sebesar 50.000. Artinya di sini 73.466 yang diterima 5 tahun lagi nilainya hanya setara dengan 50.000 hari ini. Selanjutnya kita akan membahas solving for others unknowns in single sum problems. Nah, dalam single sum problems ini biasanya kita mencari salah satu dari 3 variabel utama. Nah, yang pertama ini ada PV atau present value atau nilai sekarang, yang kedua ada FV atau future value atau nilai masa depan, yang ketiga ada I, interest rate, yaitu tingkat bunga, yang keempat ada N atau number of period, yaitu jumlah periode waktu. Jika 3 nilai sudah diketahui, maka satu nilai sisanya bisa dihitung menggunakan rumus nilai waktu uang, yaitu atau times value of money. Nah, kita akan membahas contoh soal finding number of periods. Diketahui PV sebesar 47,811 dolar, FV-nya 70.000 dolar, kemudian interest-nya 10% per tahun. N-nya berapa? Kita menggunakan rumus future value approach atau FV. Kita langsung aja bagi 70.000 dibagi 47,811, hasilnya 1.400 sekian. Nah, kita cari di tabel bunga.
Kemudian hasilnya itu 4 periode ya guys ya, 4 tahun. Contoh soal yang kedua, define the interest rate. Diketahui BV sebesar 800.000 euro, FV sebesar 1.070.584 euro, N-nya sebesar N-nya 5 tahun. I-nya berapa? Nah, kita menggunakan langkah-langkah atau rumus FV sama dengan PV kalikan FVF. Kita hitung faktor FVF. 1 juta sekian dibagi 800.000 euro menghasilkan 1.300 sekian. Nah, kita cari di tabel periode. Nah, yang 5 tahun itu ya periodenya ditemukan ada 6% guys. Jadi jawabannya interest rate-nya itu 6%. Kemudian ada annuities future value atau nilai masa depan anuitas. Nilai masa depan anuitas itu adalah serangkaian jumlah yang dibayarkan atau diterima secara berkala. Contohnya itu pinjaman cicilan atau penjualan, dana investasi yang dikembalikan sebagian secara teratur, atau serangkaian penghematan biaya yang terrealisasi. Nah, annuities future value ini juga membutuhkan beberapa hal dalam perhitungannya. Yang pertama itu ada pembayaran atau penerimaan berkala yang disebut sewa dengan jumlah yang sama. Yang kedua ada interval waktu yang sama antara sewa tersebut. Dan yang ketiga ada perhitungan bunga majemuk sekali setiap interval. Annuities future value itu mempunyai dua jenis. Yang pertama ada ordinary annuity dan yang kedua itu ada annuity due. Nah, jenis pertama adalah ordinary annuity. Pada ordinary annuity, pembayaran atau setoran itu dilakukan di akhir setiap periode. Rumus yang digunakan adalah future value sama dengan R dikali FVF OA, di mana R itu jumlah setoran tiap periode, FVF OA itu faktor nilai masa depan anuitas biasa, I itu suku bunga, dan N jumlah periode. Nah, kemudian pada slide ini ada tabel anuitas. Tabel anuitas ini dipakai untuk mencari faktor future value. Nah, caranya itu kita cukup lihat jumlah periode di baris, lalu suku bunga itu di kolom. Kemudian kita ambil angka di pertemuannya itu. Nah, angka itu nanti kita kalikan dengan jumlah setoran untuk mendapatkan future value. Nah, di sini seperti di contoh tabel ini, jumlah periodenya itu 5 dan suku bunganya itu 5%. Jadi kita mendapatkan faktornya itu sebesar 5,52563. Nah, kemudian di contoh ini, perusahaan menabung sebesar $75.000 setiap 6 bulan selama 3 tahun. Karena setoran dilakukan setiap 6 bulan, maka jumlah periodenya itu ada 6 dan bunga per periode itu adalah 5%. Dan kita masukkan ke rumus future value anuitas biasa, yaitu FV sama dengan R dikali FVF. Lalu kita masukkan $75.000 dikali faktor 6,80191 dan hasilnya kita dapati sebesar $510.143,25. Kemudian jenis kedua adalah annuity due. Nah, perbedaannya dengan ordinary annuity itu adalah annuity due ini pembayarannya atau setorannya itu dilakukan di awal periode. Karena uang masuk lebih cepat, nilainya jadi lebih besar. Nah, rumusnya itu adalah future value annuity due sama dengan ordinary annuity dikali 1 tambah I. Kemudian kita akan membahas contoh soal. Yang pertama itu, contoh pertama, kita akan mencari besar setoran. Nah, di soal itu kita dapat ketahui bahwa targetnya itu sama dengan CHF 14.000, bunganya itu 8% per tahun, 4% per periode, dan periodenya itu 10. Kita akan menggunakan rumus future value of an ordinary annuity sama dengan R dikali FVF OA. Nah, future value of an ordinary annuity-nya itu kita dapati sebesar CHF 14.000 sama dengan R. FVFOA-nya itu kita dapati sebesar 12,00611. Nah, kemudian kita untuk mencari R-nya itu kita akan membagikan 14.000 dibagi dengan 12,00611
611 sama dengan R sama dengan 1,166. Jadi pada soal ini pada perusahaan ini harus menabung sekitar 1,166 setiap 6 bulannya. Kemudian pada contoh soal yang kedua ini kita akan menghitung nilai masa depan. Nah, di contoh ini dikatakan Walter menabung sebesar $2.500 setiap tahun selama 30 tahun dengan bunga 9%. Karena di soal ini setoran dilakukan di akhir periode, maka soal ini termasuk ke dalam jenis ordinary annuity. Untuk mencarinya itu langkah pertama kita cari faktor dari tabel untuk 30 periode dengan bunga 9%, yaitu kita dapati 136,30754. Lalu dikalikan dengan setoran yaitu $2.500 dikali dengan 136,30754. Kita dapati sebesar 340.768,85 dolar. Nah, jika dihitung sebagai annuity due, maka hasilnya dikalikan lagi dengan 1 ditambah 0,09 sehingga menjadi sekitar 371.438 dolar. Nah, jadi total tabungan Walter setelah 30 tahun adalah sekitar 371.438 dolar. Baik, materi yang selanjutnya ada annuities present value. Nah, present value of annuity ini adalah nilai sekarang dari serangkaian pembayaran yang sama besar yang diterima di masa depan dalam periode tertentu. Untuk yang pertama ada present value of an ordinary annuity. Ordinary annuity itu adalah annuity di mana pembayaran ini terjadi di akhir setiap periode. Untuk rumus dari ordinary annuity-nya sendiri itu adalah PVF ordinary annuity NI, yaitu 1 dikurangi 1 per 1 ditambah I pangkat N per I, di mana I di sini itu adalah interest atau besar dari bunga dan juga N-nya itu adalah periode. Jadi present value of an annuity, ordinary annuity itu adalah R dikali PVF OA NI. Jadi besaran sewa di awal itu kemudian dikalikan dengan hasil dari bunganya. Di sini itu adalah tabel dari present value of an ordinary annuity of 1. Jadi di sini ada besaran dari bunganya dari 4%, 5%, 6%, dan juga periode dan banyaknya periode, yaitu 1 periode, 2 periode, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah contoh dari present value of an ordinary annuity, di mana faktanya itu rental receipt of 6,000 each will be received at the end of each of the next 5 years. The problem is show the situation in the diagram form and determine the present value of this payment when discounted at 6%. Jadi di sini R-nya adalah sebesar $6.000, kemudian N-nya sebesar 5 tahun, dan juga I-nya sebesar 6%. Menjadi penyelesaiannya di sini adalah mencari dulu untuk di tabel yang sebelumnya untuk 5 periode dan juga 6% itu di angka 4,21236 di tabel sebelumnya. Kemudian kita masukkan ke rumusnya, kemudian jadi dikalikan dengan 6.000 di sini. Jadi 6.000 dikali 4,21236 dan hasilnya menjadi 25.274,16 dolar. Baik, yang selanjutnya adalah present value of an annuity due. Nah, jadi annuity due ini adalah bentuk kedua dari annuities present value. Jadi bedanya dengan ordinary annuity itu adalah ordinary annuity itu pembayarannya itu di akhir periode, sedangkan annuity due itu pembayarannya di awal periode. Kemudian ordinary annuity itu nilainya itu lebih kecil dibandingkan dengan annuity due itu nilainya lebih besar. Kemudian di sini ada contoh kasus dari annuity due, di mana Space Odyssey Inc. rents a communication satellite for 4 years with annual rental payments of 4,8 million to be made at the beginning of each year. Jadi di sini masalahnya itu kita disuruh untuk
menunjukkan situasi in time diagram form and determine the present value of the rental obligation assuming an annual interest rate of 5%. Jadi solusinya yaitu adalah yang pertama untuk melihat tabel lagi dari periode 5% untuk 4 periode dengan bunga 5% yaitu di sebesar 3,54595. Kemudian dikalikan dengan 1 ditambah bunganya. 1 ditambah 0,05 jadinya 1,05. Kemudian hasilnya tadi dikali menjadikan 3,72325. Baru kemudian dikali dengan periodic deposit sewanya sebesar 4,8 million. Nah, hasilnya menjadi 17.871.600.000. Jadi untuk contoh soal yang pertama ada lotre. Nah, di sini itu you have just won a lotre totaling $4 juta. You learn that you will receive a check in amount of 20,000 at the end of each of the next 20 years. What amount have you really won? That is what is the present value of the $200.000 itu. Checksnya you will receive over the next 20 years. Nah, itu yang pertama memakai rumus dari ordinary annuity. Jadi $200.000 kemudian dikalikan dengan dilihat dari di tabel untuk 20 periode dengan bunga 10% itu berapa. Jadi ada 8,51356 dikalikan 200.000. Jadinya sebesar $1.702.712. Untuk contoh yang kedua yaitu interest rate atau bunga. Jadi many shoppers use credit card to make purchases. When you receive the statement for payment, you may pay the total amount due of you may pay the balance in a certain number of payments. For example, assume you receive a statement from Mastercard with a balance due €528,77. You may pay it off in 12 equal monthly payment of €50 each, with the first payment due 1 month from now. What rate of interest would you be paying? Jadi penyelesaiannya memakai rumus lagi dengan ordinary annuity. Nah, di sini yang diketahui itu adalah present value of an ordinary annuity, dan yang dicari itu adalah besaran bunganya, besaran present value-nya. Kemudian jadi dimasukkan present value yang diketahui yaitu €528,77 sama dengan R-nya sebesar €50. Kemudian yang diketahui tetap PVF OA 12I, bunganya yang besarnya berapa belum diketahui. Kemudian dipindahkan ke kiri menjadikan 528,77 per 50. Jadi hasilnya adalah 10,57540. Untuk yang ketiga yaitu ada periodic rent. Jadi Juan and Marcia Perez have saved $36.000 to finance their daughter Maria's college education. They deposit the money in the Santos Bank where it earns 4% interest compounded semi-annually. What equal amounts can their daughter withdraw at the end of every 6 months during her 4 college years without exhausting the fund? Jadi penyelesaiannya yaitu adalah memakai ordinary annuity juga. Yang dicari adalah besaran R-nya. Jadi present value-nya dimasukkan 36.000, R-nya tetap, kemudian PVF OA 8 periode 2% yaitu sebesar 7,32548. Kemudian R-nya dipindah ke kiri menjadi sama dengan $4.914,35. Other time value of money issue. Di sini akan membahas cara menyelesaikan masalah present value yang terkait dengan yang pertama deferred annuities atau anuitas yang ditunda, lalu yang kedua long term bonds atau valuasi obligasi, dan yang terakhir expected cash flow atau arus kas pakai probabilitas. Nah, yang pertama deferred annuity. Deferred annuity adalah anuitas
di mana pembayarannya dimulai setelah jangka waktu tertentu yang ditentukan. Contohnya anuitas 6 tahun dan debt rate-nya 4 tahun. Artinya 4 tahun pertama kosong, tidak ada pembayaran, dan pembayaran baru dimulai di akhir tahun kelima. Deferred annuity terbagi menjadi dua. Yang pertama itu future value of deferred annuity, karena tidak ada akumulasi atau investasi yang dapat menghasilkan bunga, maka nilai masa depan anuitas tertangguh sama dengan nilai masa depan anuitas yang tidak tertangguh. Lalu yang kedua ada present value of deferred annuity. Di sini ada dua metode untuk menghitung present value-nya. Yang pertama itu kita menghitung present value seolah-olah anuitasnya full, lalu kita kurangi bagian periode yang nggak ada pembayarannya. Lalu metode yang kedua, step pertama kita cari dulu present value anuitasnya di titik awal dia mulai. Lalu step yang kedua, hasilnya kita diskon lagi balik ke tahun sekarang sebagai single sum. Ini adalah contoh kasus future value of deferred annuity. Jadi inti masalahnya itu perusahaan ingin punya uang di akhir tahun ke-6, tapi karena masalah keuangan, mereka baru bisa menabung $80.000 per tahun mulai akhir tahun ke-4, 5, dan 6. Meskipun periodenya ada 6 tahun, tapi tabungannya cuma terjadi di 3 tahun terakhir. Jadi periode yang dihitung itu bukan 6, tapi 3. Jadi tahun pertama sampai tahun ketiga itu kosong, lalu mulai tahun keempat sampai ke-6 baru ada setoran. Nah, yang pertama itu kita mencari FVFOA-nya dulu, yaitu ketemu 3,15250, lalu hasilnya itu dikali dengan R atau setorannya, dikali dengan $80.000, lalu hasilnya yaitu $252.200. Selanjutnya ada contoh kasus present value menggunakan metode yang pertama. Bob Boyd menjual hak cipta dan akan dibayar $5.000 sebanyak 6 kali. Namun pembayaran pertama baru diterima di akhir tahun kelima dan suku bunganya 8%. Metode ini membayangkan seolah-olah pembayaran dilakukan penuh selama 10 periode, lalu dikurangi dengan periode yang kosong. Nah, caranya yang pertama kita cari present value untuk 10 periode dulu, yaitu 6,71008. Lalu yang kedua, kita cari present value untuk 4 periodenya, yaitu 3,31213. Setelah itu kita cari selisihnya, yaitu hasilnya 3,39795. Setelah itu hasilnya dikali dengan cicilannya, yaitu 5.000. Jadi total akhirnya $16.989,75. Selanjutnya contoh perhitungan present value menggunakan metode yang kedua. Yang pertama, kita hitung semua nilai pembayaran $5.000 yang ada di tahun ke-5 sampai 10 seolah-olah kita berdiri di akhir tahun ke-4. Kenapa di tahun ke-4? Karena anuitas biasa selalu dihitung satu periode sebelum pembayaran pertama dimulai. Pertama kita cari present value untuk 6 kali pembayaran. Jadi N-nya 6, interestnya 8%. Hasilnya itu 4,62288, lalu dikali dengan $5.000, jadi total akhirnya itu $23.114,40. Nah, hasil yang tadi kita tarik ke hari ini atau ke tahun 0. Jadi kita cari dulu present value single sum untuk 4 periode, jadi N-nya 4, I-nya itu 8%. Nah, hasilnya 0,73503. Setelah itu, kita kalikan dengan hasil perhitungan yang tadi, 23.114,40. Jadi, total akhirnya itu $16.989,78.
Yang kedua, valuation of long-term bonds. Jadi obligasi itu punya dua jenis cash flow. Yang pertama, periodic interest payment. Sifatnya ini dibayar rutin. Lalu yang kedua, principal atau face value. Dibayar sekali pas jatuh tempo. Untuk mencari market value, kombinasi present value dari bunga ditambah present value dari principal pakai market rate. Selanjutnya, contoh kasus bond valuation. Alteh mengeluarkan surat utang senilai $100.000 dengan bunga 5%. Tapi pasar saat ini meminta bunga 6%. Karena bunga yang ditawarkan lebih kecil dari bunga pasar, obligasi ini akan dijual lebih murah atau diskon. Untuk menentukan harga pasar obligasi, kita harus menghitung present value dari dua hal. Yang pertama, nilai pokok, yaitu uang $100.000 akan dikembalikan utuh di tahun kelima. Yang kedua, bunga rutin, yaitu $5.000, hasil dari 5% dikali dengan $100.000 yang dibayarkan setiap tahun selama 5 tahun. Nah, langkah perhitungannya menggunakan bunga pasar 6%, jadi semua nilai masa depan harus ditarik ke hari ini menggunakan suku bunga pasar 6%. Present value nilai pokok $100.000 dikali dengan 0,74726, totalnya itu $74.726. Maksudnya itu uang $100.000 di 5 tahun lagi nilainya sekarang cuma $74.000. Nah, selanjutnya present value bunga rutin. $5.000 dikali 4,21236, totalnya $21.061,80. Maksudnya total cicilan bunga 5.000 selama 5 kali nilainya sekarang adalah $21.000. Lalu keduanya dijumlahkan, jadi total harga jual akhirnya yaitu $95.787,80. Selanjutnya, effective interest method. Tujuannya untuk mengalokasikan diskon atau premium obligasi selama masa berlaku obligasi. Nah, yang pertama ada rumus beban bunga, yaitu carrying value dikali dengan effective rate, lalu rumus kas yang dibayar, face amount dikali dengan stated rate. Kemudian untuk mencari amortisasi, kita perlu mengurangi beban bunga dan kas yang dibayar. Tabel ini menunjukkan bagaimana utang obligasi yang tadinya diskon $95.787 perlahan naik kembali ke harga normal yaitu $100.000. Nah, rinciannya yaitu ada cash interest paid $5.000, yaitu uang tunai yang wajib dibayar perusahaan ke investor setiap tahunnya. Lalu interest expense, yaitu beban bunga asli menurut pasar, 6% dari nilai utang terakhir, dan nilainya selalu lebih besar dari uang tunai yang dibayar. Selanjutnya amortization, yaitu selisih antara beban bunga dan bayar tunai. Selisih inilah yang dipakai untuk menambah nilai utang secara bertahap. Lalu yang terakhir, carrying value, yaitu nilai utang saat ini. Angka ini akan terus naik setiap tahun sampai tepat menyentuh $100.000 di akhir tahun kelima. Yang ketiga, expected cash flow approach, memakai pendekatan IFRS 13. Jadi menggunakan berbagai kemungkinan arus kas dengan probabilitas masing-masing, bukan hanya satu estimasi tunggal. Cara kerjanya itu, kita list semua possible cash flow, lalu kasih bobot atau probabilitas, lalu kita hitung rata-ratanya. Selanjutnya ada 3 komponen suku bunga. Yang pertama yaitu pure rate atau bunga murni tanpa risiko. Nilainya itu sekitar 2-4%. Lalu yang kedua expected inflation rate, yaitu kompensasi buat daya beli yang telah turun. Lalu yang terakhir credit risk rate, yaitu tambahan bunga tergantung seberapa aman si peminjam. Nilainya sekitar 0-5%. Kemudian,
Di soal ini dikatakan pada 1 Januari 2022 yang LTD menjual sebuah gedung dengan harga perolehan 25 juta yen dan akumulasi depresiasi 10 juta yen. Sebagai imbalannya, perusahaan menerima wesel tanpa bunga sebesar 24 juta yen yang jatuh tempo 1 Januari 2025. Tidak ada harga pasar untuk gedung tersebut dan tingkat bunga yang berlaku adalah 9%. Ditanyakan berapa keuntungan dari penjualan gedung tersebut. Yang pertama itu kita hitung book value atau nilai bukunya itu. Yang kita dapati dari rumus harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi, yaitu 25 juta dikurangi 10 juta. Kita dapati book value-nya itu sebesar 15 juta. Kemudian kita akan mencari nilai sekarangnya itu. Karena uang diterima 3 tahun lagi tanpa bunga, kita hitung present value-nya. Nah, didapati dari 24 juta dibagi dengan 1,09 pangkat 3. Kita dapati sebesar 18,53 juta. Nah, untuk keuntungan penjualannya itu kita mencari gain. Gainnya itu kita dapati dari present value dikurang book value. Nah, present value-nya itu sebesar 18,53 juta dikurangi book value-nya itu sebesar 15 juta. Sama dengan keuntungannya itu diperoleh sebesar 3,53 juta. Jadi keuntungan sebenarnya itu bukan dari 24 juta tapi dari nilai sekarangnya atau present value-nya, yaitu sebesar 3,53 juta. Baik, saya akan menjelaskan bagian B. Di sini yang LTD membeli obligasi dengan yield sebesar 11% dan sedangkan kuponnya sebesar 9%, yang dimana obligasi dibeli di bawah harga nominal. Untuk mengetahui berapa yang LTD membayar obligasi yang dibelinya, itu dengan menjumlahkan present value annuity dengan present value nilai pokok saat jatuh tempo. Untuk cara menghitungnya sudah saya tampilkan di slide. Dan jika ditotalkan keduanya, jumlahnya ialah 26.460.300. Nah, selanjutnya ada exercise P6.1 yang C. Soalnya adalah yang LTD ini membayar mesin dengan angsuran tahunan sama sebesar 400.000 yen selama 10 tahun. Dengan tingkat bunga 8%. Yang ditanya, berapa nilai mesin yang harus dicatat sekarang? Karena pembayaran dilakukan setiap akhir tahun, ini adalah ordinary annuity menggunakan rumus present value of annuity atau PV. Selanjutnya kita akan ke perhitungannya. Cara menghitungnya. Jadi, PV sama dengan 400.000 yen itu dikalikan 1 dikurangi 1,0. Soal selanjutnya adalah soal P6.1 poin D yang berbunyi yang LTD itu membeli sebuah traktor khusus pada tanggal 31 Desember 2022. Perjanjian pembelian menyatakan bahwa perusahaan yang itu harus membayar 2 juta pada saat pembelian dan 500.000 pada akhir setiap tahun selama 8 tahun ke depan. Nah, traktor tersebut harus dicatat pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar berapa dengan asumsi tingkat bunga yang berlaku adalah 12%. Jadi dapat kita ketahui dari soal yaitu perusahaan yang itu harus membayar 2 juta secara langsung saat pembelian dan juga harus membayar 500.000 itu setiap akhir tahun selama 8 tahun sebagai cicilan. Yang artinya pembayaran 2 juta yang terjadi secara langsung hari ini itu adalah nilainya sudah menjadi present value atau langsung dipakai, dan pembayaran cicilan yang terjadi di akhir setiap tahun itu adalah ordinary annuity atau harus didiskon ke nilai sekarang. Lalu selanjutnya kita menghitung present value cicilan atau ordinary annuity-nya dengan menggunakan rumus present value ordinary annuity sama dengan jumlah rent dikalikan dengan present value factor ordinary annuity. Di sini dapat kita ketahui bahwa R atau besar cicilan per tahun di sini adalah sebesar 500.000. Lalu dengan period atau N-nya itu sebesar 8 tahun, lalu dengan interest sebesar 12%. Maka
PVF-nya atau Present Value Factor Ordinary Annuity yang kita bisa cari di tabel Time Value of Money dengan jumlah periode 8 tahun dan tingkat bunga sebesar 12%, kita ketemu dengan angka 4,96764 diambil dari tabel Time Value of Money. Lalu setelah itu kita masukkan ke rumusnya sehingga 500.000 dikalikan dengan 4,96764 itu menghasilkan sebesar 2.483.820.000. Nah, setelah itu kita jumlahkan kedua total nilai traktor yaitu 2 juta ditambahkan dengan 2.483.820 menghasilkan 4.483.820. Sehingga traktor yang dicatat di laporan keuangan itu sebesar 4.483.820. Soal selanjutnya yaitu yang LTD ingin menarik 12 juta yen termasuk pokok dari dana investasi pada akhir tahun selama 9 tahun. Berapa investasi awal yang dibutuhkan pada awal tahun pertama jika dana tersebut menghasilkan bunga 11%. Jadi di sini diketahui annual withdrawal-nya itu 12 juta yen, lalu periode atau N-nya itu 9, dan interest-nya itu 11%. Yang pertama kita harus mencari PVF OA-nya dulu. Cara mencarinya itu 1 dikurang 1 per 1 ditambah interest-nya itu 0,11, lalu dipangkatkan dengan 9, lalu dibagi dengan 0,11. Hasilnya yaitu 5,53704. Lalu hasil itu dikali dengan withdrawal-nya itu 12 juta. Jadi investasi awal yang dibutuhkan pada awal tahun pertama yaitu 66.444.480 yen. Baik, saya akan menjelaskan exercise page 6.2 bagian A. Di sini kasusnya adalah menabung setiap tahun dengan ataupun untuk mencapai jumlah tertentu, jadi termasuk future value of annuity. Di sini future value-nya ialah sebesar 90.000 dengan interest ataupun bunganya 8% selama 8 tahun. Untuk menghitungnya ialah dengan mengalihkan future value-nya dikali interest dan dibagi dengan 1 ditambah interest-nya dan dipangkatkan jumlah tahun dia menabung yaitu 8 tahun dikurang dengan 1 dan dapatlah 8.462 per tahun jumlah bunganya. Untuk exercise P6.2 yang poin B yaitu adalah soalnya Robert Hitchcock is 40 tahun hari ini dan juga dia he wish to accumulate $500,000 by his 65th birthday so he can retire to his summer place on Lake Hopatchong. He wishes to accumulate this amount by making a full deposit on his 40th through his 64th birthdays. What annual deposit must Robert make if the fund will earn 12% interest compounded annually? Jadi jawabannya yang pertama itu adalah menjumlah setorannya. Bukan menjumlah setoran tapi kita hitung berapa kali setoran. Jadi di 64 dikurangi 40 ditambah 1 yaitu 25 kali. Nah, itu adalah periodenya berarti 25. Kemudian langsung masuk ke di tabel lagi dan 25 periode dengan bunga 12% itu sebesar 133,334. Jadi itu tadi 133,334 dikalikan dengan 1 ditambah I yaitu 1 ditambah bunganya yaitu 0,12 sebesar jadi 1,12. Jadi hasilnya adalah sebesar 149,334. Nah, jadi yang harus dibayar yaitu adalah sebesar $500,000 dibagi 149,334 jadi sebesar $3.348. Kemudian pada soal P62 yang B, pada soal ini diketahui bahwa Diane memiliki dana sebesar $20.000
yang diinvestasikan dengan bunga 9% per tahun dan ingin mencapai nilai 47.347 dolar. Yang ditanyakan adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan agar uang tersebut berkembang menjadi jumlah tersebut. Nah, yang pertama itu kita akan mencari future value-nya. Di dalam future value ini rumusnya adalah future value sama dengan present value dikali 1 tambah I pangkat N. Nah, future value-nya itu kita dapati sebesar 47.347 dolar sama dengan present value-nya itu 20.000 dikali dengan 1,09 pangkat N. Nah, 20.000 ini kita pindahkan ke sisi kiri, jadinya 47.347 dibagi 20.000 sama dengan 1,09 pangkat N. Nah, kemudian didapati sebesar 2,36735 sama dengan 1,09 N. Sekarang kita akan mencari N. N ini kita akan memakai log. Nah, N sama dengan log dari 2,36735 dibagi dengan log 1,09. N-nya kita dapati 10. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan Diane untuk mengumpulkan dana tersebut adalah 10 tahun. Kita lanjut ke exercise P6, yang kedua itu yang D. Diketahui future value-nya sebesar 27.600 dolar, present value-nya 19.553 dolar, waktunya 4 tahun, interest-nya kita cari. Rumusnya pakai future value single sum atau FV sama dengan TV buka kurung 1 tambah interest pangkat N. Kita hitung, jadi 27.600 ini sama dengan 19.553 buka kurung 1 tambah interest pangkat 4. Nah, kita bagi kedua sisi ya. Yang pertama kita buka kurung 1 ditambah interest pangkat 4 sama dengan 27.600 dibagi 19.553 sama dengan, kita hitung, buka kurung 1 tambah interest pangkat 4 itu sama dengan 1.400 sekian. Kita mencari yang interest. 1 tambah I sama dengan buka kurung 1.400 sekian pangkat 1 bagi 4 itu. Interest tambah 1 ditambah interest sama dengan 1,09. I sama dengan 0,09 sama dengan 9%. Jadi interest rate yang dibutuhkan adalah 9% per tahun.